Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel YouTube Ibu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gerak tari tradisional. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ya. Gerak tari tradisional, unsur tari. Yang pertama kita akan membahas unsur tari. Media tari memiliki dua pengertian, yaitu bahan baku tari, gerak, dan tubuh manusia sebagai alat pengungkapan ide, perasaan, serta pengalaman. Gerak tari terbentuk dari kesatuan tenaga, ruang, dan waktu. Adapun unsur-unsur pokok yang ada dalam tari akan dijelaskan sebagai berikut. Kita lanjut ya. Unsur tari yang pertama adalah gerak. Unsur dasar dalam tari adalah gerak tubuh manusia. Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis atau keindahan. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer tari tersebut. Gerak secara aktual tidak dapat dipisahkan dengan unsur ruang, tenaga, dan waktu. Oleh sebab itu, tari secara umum merupakan bentuk penjabaran dari gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Jadi bisa dijelaskan lagi, untuk melakukan sebuah tarian, kita otomatis memerlukan sebuah gerakan, ruang untuk melakukan sebuah gerakan tersebut, tenaga otomatis kita harus memiliki tenaga untuk melakukan sebuah tarian, dan juga waktu atau timing kayak gitu ya. Kita lanjut. Kemudian gerak dibagi menjadi dua juga. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distorsif. Yang dimaksud stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Seperti itu ya. Kemudian yang distorsif adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Jadi untuk melakukan distorsif itu kita melalui proses stilasi, yaitu perubahan gerakan, namun di saat distorsif itu gerakan yang sudah dirubah pun dirombak sedemikian rupa. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian, dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi, lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu murni, pure movement, dan gerakan maknawi. 1. Gerak murni adalah gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Jadi memang gerak murni itu ya murni tanpa ada maksud tertentu. Kemudian yang kedua, gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan memiliki makna serta bersifat menirukan, seperti gerak imitatif binatang dan alam dan mimitif gerak-gerik manusia. Seperti itu ya. Misal contohnya gerak terbang, gerakan terbang itu kan seperti mencontoh burung yang akan terbang. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian yang poin kedua ada ruang. Ruang dalam tari mencakup semua gerak yang diungkapkan oleh seorang penari. Gerak tari terbentuk melalui perpindahan gerak tubuh dan ruang gerak penari itu sendiri. Bisa dimengerti ya untuk poin ruang ini. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada tenaga. Gerak tari yang diperagakan menunjukkan intensitas gerak. Tenaga yang diwujudkan oleh gerakan berhubungan dengan kualitas gerak. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana seorang penari itu memperlihatkan power tarinya. Jika kita saat menyaksikan sebuah tarian, kita bisa membedakan mana yang tenaganya full dan mana yang tenaganya setengah-setengah. Itu pasti terlihat saat kalian menyaksikan sebuah tarian. Kita lanjut. Ekspresi. Ekspresi tari merupakan daya ungkap melalui tubuh ke dalam aktivitas, pengalaman seseorang dalam bentuk gerakan jiwa, kehendak, dan emosi atau penghayatan peran yang dilakukan. Jadi kan nggak mungkin ya kalau kalian
nari temanya itu percintaan atau bahagia, kok wajahnya cemberut, jabrut kayak gitu kan juga nggak mungkin ya. Ekspresi itu penting dalam tari. Oke, lanjut. Kemudian iringan tari. Sebenarnya iringan tari sendiri itu bukan sebagai unsur utama dalam tari ya. Iringan tari itu sebagai unsur pendukung. Di sini iringan tari memiliki hubungan yang sangat erat karena membentuk kesan sebuah tarian. Musik dalam tari memberi keselarasan, keserasian, serta keseimbangan yang terpadu melalui alunan serta lembut dan cepat lambat melodi lagu, seperti itu. Komposisi tari. Komposisi tari adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara memilih dan menata gerakan menjadi sebuah karya tari. Komposisi tari ini tidak jauh berbeda dengan saat kalian memasak ya, seperti komposisi saat kalian memasak sayur asem, memasak cak kangkung, itu pasti ada komposisinya, entah itu bawang merah, bawang putih, garam, cabai, dan kawan-kawan, seperti itu. Sebuah tarian akan dikatakan menarik jika tarian tersebut dapat sebagai media pengungkapan ide-ide, perasaan, dan pengalaman. Kita lanjut. Oh, ternyata ini sudah yang slide terakhir, teman-teman. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya untuk unsur-unsur tari, mulai dari gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Kalau untuk iringan tari sendiri itu sebagai unsur pendukung tari, karena iringan juga bisa dibagi menjadi iringan sebagai ilustrasi dan pengiring tari. Kalau contohnya iringan tari sebagai pengiring tarian itu seperti tari jaipong, tari gambyong, itu memang seharusnya tarian itu diiringi dengan musik yang sudah diciptakan. Berbeda dengan ilustrasi, iringan yang digunakan sebagai ilustrasi itu semisal seperti tari kontemporer, itu kan iringannya bisa sebagai ilustrasi. Jadi misal tempo musiknya itu pelan tapi tetap bisa digunakan untuk tempo tarian yang cepat, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu kira cukup karena sudah menjelaskan berbagai unsur tari. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh ragam gerak dasar tari. Jadi mohon untuk diperhatikan setiap video Ibu ya, silahkan kalian tonton, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.